Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, menemani sahur kalian, kita lanjut cerita Jalan Dendam, di mana cerita sebelumnya Mian dan teman-temannya berhasil memukul mundur Ripka dan menyelamatkan Ega, anak dari Pak Salman. Namun ternyata masalah belum selesai. Mian tampaknya dikuasai kekuatan hitam yang membuatnya menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Bagaimana kelanjutannya? Baiklah teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tubuh Mian meronta tidak karuan. Ia seperti binatang yang sedang berusaha melepaskan diri dari jerat. Kekuatannya sungguh luar biasa, bisik Darwis dengan suara bergetar. Asap putih terlihat keluar dari hulu keris yang sedang digenggamnya. Pelan-pelan, getaran keris mulai mereda. Tubuh Mian juga tidak lagi bergerak liar. Saat ia kembali diam mematung, Darwis melepaskan genggamannya. Tubuh laki-laki tua itu basah kuyup oleh keringat. Nafasnya tersengal-sengal. Meski samar, darah tampak keluar di sudut bibirnya. Fajar akhirnya tiba. Suasana yang tadinya gelap perlahan menjadi terang. Bangkai ratusan ekor ular bercampur kucing memenuhi, dan nisan-nisan yang pecah menjadi bukti betapa kerasnya pertempuran malam itu. Lokasi makam yang terpencil di perbukitan membuat tempat itu jarang dijamah orang. Mereka yang datang hanyalah orang-orang yang mempunyai kepentingan khusus saja. Karena itulah, Maina dan yang lain tidak merasa khawatir untuk berlama-lama di sana. Keris Darwis masih menancap di tanah. Ia tidak berani mencabutnya sebelum benar-benar tahu apa yang terjadi pada Mian. Semua yang ada di sana sedang terluka. Terlalu beresiko jika Mian tiba-tiba saja kumat dan menyerang mereka. Beruntung, Timur tidak terluka parah. Ia hanya pingsan dan mengalami sedikit luka dalam. Kondisi terparah dialami oleh Maina dan Condromowo. Tubuh kucing belang 3 itu dipenuhi luka akibat cakaran kuku Ki Upas. Ega sendiri masih belum sadar saat diserahkan oleh Kumbang dan Soga. Kumbang, Soga, kalian kembali saja lebih dulu. Duk dan Ara biar menemani aku sambil menyembuhkan luka-luka mereka. Bagaimana jika para perusak hutan itu datang lagi, kek? Tanya Soga. Hadapi sekuat tenaga, tapi ingat, jangan membunuh mereka. Kalau mereka memakai jasa dukun hitam seperti waktu itu, kek? Jika itu soal hidup dan mati, lakukan apa yang harus dilakukan. Baik, kek, kami permisi dulu. Selepas kedua makhluk itu menghilang, Darwis, Duk, dan Ara mengelilingi makam. Tubuh Ki Upas menghilang entah kemana. 5 mumi Ripka juga sudah tidak berbentuk lagi. Setelah memastikan tidak ada lagi ancaman, mereka lalu kembali ke tempat Maina terbaring. Bagaimana, In? Masih bisa bergerak? Alhamdulillah, sudah tidak apa-apa. Terima kasih telah mau memenuhi undanganku, Mas. Aku minta maaf jika terlalu merepotkan. Tidak masalah. Sebenarnya sudah lama aku ingin mengunjungi Timur juga. Anak muda itu, ilmu apa yang telah dia pelajari? Kekuatannya sungguh menakutkan, In. Aku juga bingung. Awalnya aku ingin membunuhnya, tapi entah mengapa saat akan menyerang, aku melihat sedikit cahaya di kegelapan yang pekat itu.
Kau terlalu baik, In. Kita sudah sepakat kan, Mas? Demi Rara. Iya, In. Tenang saja, aku masih memegang janji itu kok. Aku tahu, Mas. Kalau tidak, mungkin sudah habis semua pengusaha yang menjara hutan itu ditikam oleh kerismu. Bantu aku berdiri, Mas. Darwis mengulurkan tangan untuk membantu Maina berdiri. Keduanya lalu mendekati Mian. Cabut kerismu, Mas. Tapi, In, sudah, tidak apa-apa. Aku juga ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada anak ini. Darwis mencabut kerisnya. Mata Mian yang tadinya terpejam lalu terbuka. Raut wajahnya mendadak berubah ketika melihat tangan kiri Maina. Kenapa tanganmu, Mak? Apa yang terjadi? Bisiknya sebelum ambruk. Alhamdulillah, masih ada harapan, batin Maina sambil mengusap wajah Mian yang pingsan. Ternyata pertempuran tidak hanya terjadi di makam. Malam itu, seisi rumah Maina seolah terkena gempa. Barang-barang bergerak dan bergeser dari tempatnya. Suhu juga berubah drastis menjadi sangat dingin. Liz yang akan berlari keluar ditahan oleh Johan dan Alit. Lebih baik kita berkumpul bersama agar bisa saling menjaga, ucap Johan. Maksudmu apa, Mas? Bukankah saat gempa kita harusnya di luar rumah? Ini bukan gempa, Mbak. Kita sedang diserang, jawab Alit. Ada banyak bola api yang meluncur ke rumah ini, tapi semuanya jatuh di halaman. Moza ikut berbicara. Kalian membuatku bingung. Sebenarnya ada apa ini? Alit mendatangi Liz. Tangan laki-laki itu lalu menutup kedua matanya. 5 menit kemudian, Alit melepaskan tangannya. Saat membuka mata itulah Liz melihat hal yang selama ini hanya ada di imajinasinya saja. Bingung dan takut. Tidak lama kemudian, ia pun pingsan. Moza segera membaringkannya di sofa. Ia memahami apa yang dirasakan oleh Liz. Hal itu tidak jauh berbeda dengan yang pernah dialaminya. Siapapun pasti akan dilanda ketakutan saat pertama kali melihat wujud makhluk-makhluk itu. Apa nanti nggak menjadi masalah, Al? Apa perlu kau buka mata batin gadis itu? Tanya Johan sambil menatap Alit. Nanti kan bisa ditutup lagi, Han. Tapi tidak akan bisa tertutup sepenuhnya, Al. Kau paham kan? Kalau tidak bisa melihat lawannya, bagaimana dia akan bertarung, Han? Johan terdiam. Situasi memang bergerak di luar dugaan mereka. Timur juga pasti tidak mengira jika ada lawan kuat yang akan menyerang rumah ini. Sebentar lagi, setan-setan itu akan datang. Bersiaplah, Al. Aku juga merasakannya, Han. 3 orang yang bersembunyi di seberang jalan itu pasti ingin segera menyelesaikan tugasnya sebelum fajar datang. Mereka datang, Al. Bono, Bowo, dan Nyiweling berjalan memasuki halaman rumah Maina. Bersama mereka ikut pula puluhan penghuni rawa butek. Ingat, Wo, No, guru menginginkan perempuan itu hidup-hidup. Iya, Nyi, jawab Bowo dan Bono. Dan jangan main gila. Cari saja perempuan lain untuk menjadi pemuas nafsumu. Kalau kalian macam-macam, aku sendiri yang akan membunuh kalian. Bowo dan Bono hanya bisa mengangguk. Bagaimanapun juga, ilmu mereka tidak sebanding dengan ilmu Nyiweling. Keduanya belum ingin menjadi korban jilatan, ciuman, semburan, atau gigitan wanita bermasker itu. Air liurnya yang beracun akan membuat korbannya tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Nyiweling melepas masker dan membuka mulut. Refleks, Bono dan Bowo bergerak menjauh. Meskipun sudah memiliki penawar racun, resikonya terlalu besar jika berada di dekat Nyiweling saat ia melepaskan ilmunya. Dari kejauhan, mereka melihat asap putih pelan-pelan keluar dari mulut Nyiweling. Asap itu kemudian bergerak ke rumah Maina. Johan dan Alit mengawasi kabut putih yang perlahan mengepung rumah itu. Apa ini, Al? Untuk apa
mereka mengepung kita dengan asap. Mungkin agar kita tidak bisa melihat mereka, Han. Semacam tabir penghalang. Jangan dianggap remeh, Mas. Melihat bola-bola api tadi, rasanya kok nggak mungkin kalau itu cuma kabut biasa, ucap Moza. Nyeweling mengamati pergerakan asapnya. Ia sedang mencari bagian yang diselimuti asap paling tipis. Bono, Bowo, ayo kita pergi dari sana, ucap Nyeweling sambil berjalan ke samping rumah. Suara kaca pecah menjadi penanda jika pertahanan telah berhasil ditembus lawan. Apalagi saat bau harum bercampur amis mulai tercium. Keparat, asap itu beracun, Han. Bagaimana ini? Johan sendiri hanya terdiam. Ia sedang sibuk mengatur pernafasan untuk mengatasi rasa mual dan pusing yang menderanya. Saat melihat wajah temannya yang pucat, Ali tahu ia tidak bisa berharap banyak pada Johan. Moza tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat Bono dan Bowo muncul. Senyuman kedua orang itu terlihat seperti seringai iblis di matanya. Pantas saja guru menginginkan perempuan ini. Darahnya pasti istimewa. Buktinya asam beracunku tidak bisa memabukkannya. Kalian hadapi dua orang yang sudah telar itu, woh. No, perempuan ini bagianku. Nyeweling berjalan menuju Moza. Rasa cemburu yang ada membuat ia ingin menyiksa Moza sebelum menyerahkannya pada Ki Upas. Akan kubuat dia gila. Pesan Ki Upas kan yang penting hidup, batinnya. Keringat dingin memenuhi wajah Moza. Ia tahu sebentar lagi perempuan dengan tatapan mengerikan itu akan segera menyerangnya. Lidah Nyeweling yang keluar masuk membuatnya terlihat semakin menakutkan. Moza menatap Lis yang terbaring di sampingnya. Perlahan ia menangis. Saat melihat Bono dan Bowo, ia tahu jika tujuan mereka adalah dirinya. Perasaan bersalah karena membuat Johan, Alit, dan Lis harus menjadi korbanlah yang menyebabkan ia menangis. Satu persatu air matanya menetes membasahi wajah Lis. Lalu keajaiban itu terjadi. Mata Lis perlahan terbuka. Kemudian ia langsung bangkit dan berdiri menghadap Nyeweling. Tenang saja, biar aku yang akan menghadapi Gundi siluman ular itu, ucap Lis yang suaranya telah berubah menjadi laki-laki. Katakan siapa dirimu? Mengapa kau mencampuri urusanku? Anggap saja aku adalah gelandangan yang menumpang berteduh di rumah ini. Sebenarnya dari tadi aku ingin memotong lidahmu itu, tapi segel dari Maina menahan kekuatanku. Beruntung gadis ini mampu membebaskannya. Lihat baik-baik perempuan siluman. Seharusnya kau sudah tahu sedang berhadapan dengan siapa. Nyeweling lalu menajamkan mata batinnya. Dadanya berdebar saat melihat seekor harimau putih sebesar lembu sedang menatap tajam kepadanya. Sardula Petak, pengawal alas Purwo yang telah menyepi, bisiknya. Pergilah, aku tidak ingin mengotori lantai rumah ini dengan darah busukmu. Tapi jika membangkang, akan kujadikan tubuhmu sebagai pengasah kukuku. Nyeweling berhitung, penghuni alas Purwo itu jelas bukan makhluk sembarangan. Ia lalu melirik Bowo dan Bono yang sedang berusaha meringkus Alit. Kedua preman pasar itu sudah pasti tidak bisa memberi bantuan yang berarti. Tidak ada pilihan lain. Ia harus mundur. Baiklah, aku akan mundur. Tapi ini belum berakhir. Kita lihat saja nanti, Nyi. Tapi selama aku masih tinggal di rumah ini, tak akan kubiarkan siapapun berbuat onar di sini. Nyeweling melompat mundur. Asap berbau harum amis perlahan ikut menghilang bersama kepergiannya. Tidak lama kemudian, tubuh Lis kembali jatuh dan tergeletak di sofa. Bono dan Bowo baru sadar Nyeweling telah menghilang ketika Johan tiba-tiba saja melibatkan diri dalam pertarungan. Saat mereka menoleh, sosok Nyeweling sudah tidak terlihat lagi. Wajah keduanya langsung memucat.
Keinginan mereka untuk kabur terhalang oleh kegarangan Johan dan Alit. "Kalian menyerah atau mati. Ada polisi di sini. Kesaksiannya tentu akan membenarkan aksi bela diri kami," ancam Alit. Bono menatap Bowo. Azan subuh sudah terdengar. Sebentar lagi malam akan berganti pagi. Tetap nekat melanjutkan pertarungan sama saja dengan menyetorkan nyawa. "Aku menyerah," bisiknya sambil menjatuhkan keris. "Aku juga," ucap Bowo. Johan dan Alit menghela nafas lega. Keduanya lalu mengikat tangan serta kaki Bono dan Bowo. Sengaja mereka tidak melapor ke pihak kepolisian sebelum Maina dan yang lainnya kembali. Tanpa koordinasi, mereka takut nanti salah langkah dan terjadi salah paham. Saat Maina, Darwis, dan Timur kembali pagi itu, mereka dikejutkan oleh kondisi rumah yang porak-poranda. Johan dan Alit lalu menjelaskan apa yang terjadi. "Saya tidak tahu apa yang membuat wanita itu pergi, Mak. Cuman Moza bilang Lis kerasukan harimau putih dari alas purwo." "Bagaimana mungkin? Golok macan itu sudah tersegel," tanya Maina bingung menatap Darwis. "Lihatlah dulu, In, atau tanya saja pada harimau itu." Maina terdiam. Ia lalu bergegas menuju kamar penyimpanan pusaka. Saat melihat ikatan benang lawe putih di gagang golok itu terbuka, taulah dia Moza tidak berdusta. Ini aneh, benar-benar aneh. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Siapa Mian dan Moza itu sesungguhnya? Bisiknya. Aroma asap kayu bakar menyambut terbukanya mata Ripka pagi itu. Sedikit demi sedikit kesadarannya pulih. "Aku pulang," bisiknya heran saat mengenali bilah-bilah papan dan rumbia yang menjadi atap rumah itu. Ketika ia berusaha untuk bangkit, sebuah suara melarangnya. "Jangan bergerak dulu, Rip. Tubuhmu masih terlalu lemah. Sudah sehari semalam kau pingsan." "Guru Pius? Benarkah itu kau, Guru?" "Benar, ini aku, Rip," jawab orang itu sambil mendekat. "Maafkan perbuatanku waktu itu, Guru. Aku sungguh menyesalinya." Guru Pius hanya tersenyum. Luka melintang di wajah pria itu membuat dada Ripka sesak oleh sesal. 10 tahun yang lalu, ialah yang mengukir goresan itu dengan pisau tulang kasuari miliknya. "Sudah sejak lama aku memaafkan luka ini. Satu-satunya yang belum bisa aku maafkan adalah kegagalanku mencegahmu memasuki jalan sesat itu. Istirahatlah, Rip. Setelah sehat nanti, temui aku di rumah. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu." "Oh, iya. Semua peralatanmu ada di rumah." "Iya, Guru. Saya pasti akan ke sana." Setelah Guru Pius pergi, Ripka mulai mengamati bekas tempat tinggalnya itu. Tidak banyak yang berubah. Semua masih seperti saat ditinggalkannya dulu. Sedikitnya debu menunjukkan seseorang telah merawat rumah itu seusai kepergiannya. "Kakak pulang?" Sebuah suara mengejutkan Ripka. "Jakob? Benarkah itu kau, Jakob? Bagaimana bisa? Kau masih hidup?" Jakob langsung berlari dan memeluk Ripka erat sambil menangis. Ripka mengelus rambut pemuda itu. Air matanya juga mengalir deras. "Guru Pius yang menyelamatkanku, kakak. Sendirian ia menyerang sarang hantu-hantu berkepala anjing dan babi hutan itu." "Mungkin ini sudah takdir," bisik Ripka. Ripka sendiri tidak menyangka akan kembali ke Papua. Saat berangkat ke makam, ia yakin telah membawa botol berisi tanah Mesir. Namun kenyataannya berkata lain. Buktinya, saat ini ia malah berada di tanah kelahirannya. Setelah merasa sehat, sore itu Ripka mengunjungi rumah Guru Pius. 4 mumi, marakas, pisau tulang, dan boneka-bonekanya teronggok di samping rumah. Semuanya diikat menjadi satu dengan tali hitam yang dihiasi berbagai macam potongan tulang, batu, dan kayu.
Masuklah, Rip. Suara Guru Pius terdengar dari dalam rumah. Ripka lalu memasuki rumah. Guru Pius rupanya telah mengetahui kedatangannya. 2 gelas teh panas, sagu kering, dan gorengan ubi di meja adalah buktinya. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Guru. Mengapa Guru tidak memberitahu jika Jacob selamat? Kau pikir aku tidak berusaha, Rip? Tapi kekuatan kegelapan itu selalu menghalangi. Mereka tidak rela yang telah tersesat kembali ke jalan yang benar. Waktu itu aku sudah memintamu untuk sabar, namun kau malah menuduhku bersekongkol dengan mereka yang akan menumbalkan Jacob. Maafkan aku, Guru. Aku pikir pertemuan rahasia Guru dengan tukang tenung itu untuk membuat kesepakatan rahasia. Malam itu aku sedang bernegosiasi untuk menebus Jacob, Rip. Keparat kau, Simon. Aku akan mencarimu nanti. Ripka menggeram sambil membayangkan orang yang menghasutnya. Simon sudah mati, Rip. Mereka membunuhnya sebagai ganti Jacob. Ripka terdiam dalam renungan. Andai saja dia dulu mau mendengar ucapan Guru Pius, tentu ia tidak perlu berpetualang mencari ilmu untuk membalas dendam. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ia sudah terperosok terlalu dalam di kolam yang hitam itu. Hasrat membalas dendam kini tidak lebih dari alasan basi. Menjadi yang terkuat adalah tujuan yang utama. Harus kuapakan barang-barangmu di luar itu, Rip? Atau kau akan menggunakannya untuk membunuh sesamamu seperti biasanya? Aku bingung, Guru. Aku sudah membunuh banyak orang. Lawan-lawanku juga banyak sekali. Mereka pasti akan mengulitiku hidup-hidup saat tahu ilmuku menghilang. Belum lagi mereka yang akan menganggapku sebagai pengkhianat. Dari seluruh penjuru ada mata panah yang terarah padaku. Sudah kukatakan, jika dendam akan menumbuhkan dendam-dendam yang lain. Mau tidak mau kau harus hidup di antara tagihan dendam itu, Rip. Belum lagi dengan jin-jin yang selama ini terpaksa menjadi budak-budakmu. Dendam mereka juga setinggi langit. Saat kau lemah, mereka akan menghabisimu. Bukankah sudah tugas mereka untuk mematuhiku, Guru? Sebagai imbalan, aku akan memberi mereka makan. Mereka mematuhi perintah mantra dan ritualmu, Rip, bukan dirimu. Mematuhi perintah dan menyetujui perintah adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya, Guru? Anggap saja jin-jin itu adalah prajuritmu. Perintahmu adalah mutlak. Suka tidak suka, mereka harus melaksanakan perintah itu. Bahkan meski harus berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan jika kau dipaksa harus berhadapan dengan adikmu Jacob untuk bertarung sampai mati hanya karena kalian berbeda tuan. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak pernah berpikir sejauh itu, Guru. Sebab bagimu, mereka cuma budak yang nilainya bergantung pada fungsinya, Rip. Sekarang, apa yang harus aku lakukan, Guru? Jujur, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Guru Pius menatap Ripka. Setelah menghembuskan nafas panjang, ia mengelus kepala bekas muridnya itu. Setiap orang harus menanggung dan menebus perbuatannya, Rip. Tapi menurutku, mati dalam kebaikan tentu lebih baik daripada hidup dalam kesesatan. Pilihan ada padamu, Rip. Membayar atau terus membuat hutang adalah keputusanmu. Pikirkan baik-baik. Untuk sementara, biar barang-barangmu tetap ada di sini. Sementara di rumah Maina, keributan kecil terjadi. Lis yang telah terbuka mata batinnya tiada henti menangis. Penampakan demi penampakan yang terlihat membuatnya ketakutan. Bagaimana kalau mereka ada di kamar mandi, Mas? Masa iya aku harus gak mandi seumur hidup?
Tanyanya ke Timur sambil menangis. Johan dan Alit hanya bisa menatap Timur sambil garuk-garuk kepala. Timur sendiri juga bingung. Ia tidak menyalahkan kedua temannya itu. Tidak ada satupun yang menduga jika lawan akan sanggup menembus pelindung rumah Maina. Di kamar, Maina, Darwis, dan Moza sedang merawat Mian. Entah mengapa seusai kejadian aneh di makam, Mian belum sadar juga. Suhu tubuhnya juga naik turun seperti terserang malaria. Apa yang terjadi, Mas? Tubuhnya seolah mengeluarkan daya tolak yang luar biasa pada golongan jin. Tidak ada satupun yang berani mendekatinya. Bahkan Condromawo saja tidak sanggup berada terlalu lama di sini. Itu sebabnya dia tidak menyerangku saat itu. Aku sendiri juga tidak tahu, In. Belum pernah kutemui hal seperti ini sepanjang hidupku. Sekilas Maina melihat raut wajah Moza berubah. Ada apa, Za? Apa yang kau lihat? Entahlah, Mak. Sepertinya aku tadi melihat ada 2 ekor ular yang saling belit di tubuh Mian, jawab Moza. Ular? Bagaimana wujud ular itu? Tanya Darwis. Yang satu berwarna hitam kemerah-merahan dan satunya lagi berwarna putih kebiru-biruan, kek. Gundala Wereng dan Chandra Saseta. Bagaimana mungkin kedua ular itu ada di satu tubuh? Ini tidak masuk akal. Kecuali dia keturunan orang itu, Mas. Tapi menurut ceritamu, orang tuanya cuma orang biasa aja, In. Tiba-tiba tubuh Mian mengejang. Tanpa sadar, Moza berlari ke arah tempat tidur. Saat tangannya menyentuh tubuh Mian, tubuhnya bergetar hebat dan matanya memutih. Tidak lama kemudian, mulutnya terbuka serta mengeluarkan asap hitam. Darwis dan Maina tidak berarti berbuat apa-apa. Mereka hanya mengawasi apa yang terjadi. Tangan Darwis meraba hulu kerisnya, berjaga-jaga jika Mian bertingkah gila seperti di makam. Asap hitam yang keluar dari mulut Moza pelan-pelan menipis dan menghilang. Tubuhnya lalu terjatuh begitu saja di lantai. Di saat yang sama, Mian membuka matanya. Satu-satunya jalan, kita harus mencari tahu masa lalu Mian, In. Mungkin ada baiknya kita mencari orang yang mengenal baik keluarganya. Benar, Mas. Aku juga penasaran dengan Moza. Kemampuannya tidak biasa. Dia pasti pewaris dari orang yang hebat. Bono dan Bowo tidak berkutik di hadapan Timur, Johan, Alit, serta Lis. Merasa dikhianati oleh Nyi Weling, keduanya membongkar rencana Ki Upas untuk menculik Moza. Ki Upas sudah mati dibakar Condromawo. Kalian sudah tidak punya pelindung lagi, ucap Timur. Kalian temukan mayatnya? Tanya Bono. Timur tidak bisa menjawab. Dalam penyisiran seusai pertempuran, mayat jin ular itu memang lenyap. Bahkan tubuh Ki Sumo juga menghilang dari makam tersebut. Dalam tubuh Ki Upas terdapat minyak coblon. Sepanjang minyak itu masih ada, semua luka-lukanya akan sembuh dengan cepat. Bowo menerangkan. Raut wajah Timur berubah mendengar keterangan Bono dan Bowo. Johan dan Alit memahami perasaan temannya itu. Timur pasti kecewa karena tahu Ki Upas dan Ki Sumo gagal terbunuh malam itu. Sudah, Mur, Tuhan memang belum menakdirkan mereka mati, bisik Johan. Sia-sia Maina harus kehilangan tangannya, Han. Tidak sia-sia, Mur. Kau lupa Moza selamat. Andai Ki Upas sendiri yang kemarin menyerang ke sini, belum tentu ia selamat. Sebuah mobil yang berhenti di depan pagar menghentikan diskusi mereka. Bono dan Bowo segera diungsikan ke belakang saat Timur melihat Pak Salman dan Ega turun dari mobil. Silakan masuk, Pak, Mbak. Timur menyambut mereka di muka pintu. Maina ada? Ada, Pak. Masih dipanggil. Saat Maina keluar, Ega langsung berlari memeluknya. Tangis gadis itu pecah, air matanya membasahi pundak Maina. Terima kasih, Mak. Terima kasih.
bisiknya di antara isak. Setelah ditenangkan, Ega akhirnya berhenti menangis. Matanya berkali-kali melihat tangan kiri Maina. Siapapun tahu jika Ega sedang menyalahkan dirinya sendiri atas putusnya tangan itu. Aku tidak apa-apa, Ga. Ini sudah takdir. Mungkin dulu tangan ini sudah melakukan banyak dosa. Ega kembali menangis saat mendengar ucapan Maina. Pak Salman, ikut saya ke belakang. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Biar Ega ditemani anak-anak di sini. Ada apa, Mak? Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita ke belakang. Tatapan tajam Maina membuat Salman merinding. Ia kemudian mengikuti Maina. Di sana, Darwis sudah menunggu. Kerisnya sudah terhunus. Mengapa Anda mengguna-gunai anak Anda sendiri, Pak? Tanya Maina. Apa maksudmu, Mak? Untuk apa aku menenung Ega? Teriak Salman sambil berusaha bangkit, namun gagal. Darwis tersenyum. Kerisnya telah menancap di tanah. Ega bukan anakmu kan, Pak? Anda hanya diminta mengurus dan mengelola hartanya sampai ia menikah. Fitnah itu! Dari mana kau bisa mengarang cerita itu, Mak? Apa perlu ku datangkan dukun dan jin yang selama ini kau gunakan? Aku sudah cukup bersabar, Salman. Maina mengacungkan telunjuknya ke wajah Salman. Salman memucat. Ia tidak pernah mengira jika rencana busuknya terbongkar oleh Maina. Selama ini, dia memang cuma dikuasakan untuk mengasuh Ega. Saat ia menikah, maka seluruh harta itu harus ia serahkan pada anak asuhnya itu. Namun karena serakah, ia tidak rela jika harta itu harus dikembalikan kepada Ega. Untuk menjalankan rencana itu, ia selalu menghalangi setiap pemuda yang mendekati Ega. Caranya adalah dengan membuat Ega sering kesurupan. Laki-laki mana yang mau menikahi gadis yang sering tidak sadar, mengomel, dan bertingkah aneh? Aku sudah curiga saat pertama kau datang ke sini. Hidungku mencium bau amis di tubuhmu. Awalnya kukira cuma pengaruh dari Ega, tapi setelah kudalami, ternyata bau itu berasal dari dirimu. Bagaimana, Salman? Masih akan kau ingkari perbuatanmu? Sumo, dukunmu itu sudah mati. Apa kamu juga ingin menyusulnya? Sorot mata dingin Maina membuat Salman ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Berapa, Mak? Sebut saja. Aku akan menyediakan uangnya. Berapapun yang kau tawarkan, aku akan membayarnya double, Mas. Aku tidak menyangka kau sekejam itu, jawab istri Salman yang tiba-tiba muncul. Tapi, Mah, ini untuk kepentingan kita juga. Kepentinganmu, Mas, bukan kepentinganku. Ega itu keponakanku, ibunya adalah kakakku. Aku minta cerai, Mas. Hari ini Ega yang kau tenung, setelahnya mungkin aku yang akan menjadi korbannya. Baik, tapi aku minta sebagian harta itu. Harta nenek moyangmu. Kamu lupa semua surat kepemilikan rumah, mobil, dan yang lain sebagainya itu atas nama Ega. Darwis melangkah maju. Diikatnya leher Salman dengan tali berwarna putih kecoklatan. Aku tidak akan banyak bicara. Tali yang kupasang di lehermu itu terbuat dari akar mimang dan rambutku. Kapanpun akan mendekati keluarga Ega, kau akan tersesat. Jangan coba untuk melepasnya, sebab hanya aku yang bisa melepaskan tali itu. Kau mungkin tidak percaya, tapi ingatlah satu hal. Setiap kali kau mencoba melepasnya, ikatan tali itu akan semakin erat. Sekarang, pergilah. Katakan pada Ega jika kau pulang kampung karena ada keperluan. Darwis mencabut kerisnya. Salman lalu berdiri dan kembali ke ruang tamu. Setelah berbicara dengan Ega, ia langsung meninggalkan rumah itu. Istri Salman memeluk erat Maina. Jika tadi air mata Ega yang membasahi pundak Maina, kini air mata Hasnah yang tumpah di sana. Suara teriakan yang terdengar membuat Maina dan Darwis segera berlari ke kamar. Sesampainya di sana, Bono dan Bowo sudah tergeletak di lantai.
Darah keluar dari mulut, hidung, mata, dan telinga mereka. Keringat keduanya pun berwarna kemerahan. Seekor ular kecil berleher jingga tampak berusaha kabur dari tempat itu. Darwis langsung menginjaknya. Moza yang datang kemudian segera menempelkan tangannya ke tubuh Bono dan Bowo. Setelah beberapa lama, ia lalu melepaskan kedua tangannya sambil menggelengkan kepala. Air mata terlihat meleleh di pipinya. Timur dan yang lainnya hanya bisa menatap bingung. Kita kecolongan, Mas. Bagaimana ular kiriman itu bisa masuk? Setelah serangan kemarin, penghalang yang kau pasang telah banyak yang rusakin. Lagi pula, ini cuma ular biasa. Penghalangmu tak berfungsi pada makhluk nyata kan? Jawab Darwis. Belum reda ketegangan di kamar itu, terdengar suara gaduh dari kamar Mian. Di sebuah ruang bawah tanah, 5 sosok bertudung duduk bersila saling berhadapan. Di tengah mereka, bangkai seekor ular raksasa melingkar di altar batu. Ujung ekor ular tersebut menggantung di atas wadah yang terbuat dari tengkorak. Asap dupa cendana tidak bisa menutupi aroma busuk dan amis yang memenuhi ruangan itu. Setiap orang lalu menggores telapak tangannya. Darah yang keluar dikucurkan ke lantai dan mengalir ke arah bangkai ular. Setelah 5 aliran darah itu bertemu, asap pun mengepul menyelimuti si ular. Setelah beberapa saat, ujung ekor ular tersebut mulai meneteskan cairan bening. Pelan tapi pasti, cairan semakin deras menetes. Ekor ular sendiri semakin kisut dan mengering. Saat kepulan asap menipis dan menghilang, bangkai ular itu sudah lenyap, berganti menjadi onggokan tepung berwarna putih kehitaman. Orang-orang bertudung itu lalu mengambil tengkorak berisi cairan. Sebagian lagi sibuk mencari-cari sesuatu di altar. Sudah ketemu toh? Ini barangnya. Salah seorang dari mereka menunjukkan sebutir batu berwarna hitam pada yang lainnya. Harto lalu mengambil batu hitam itu, kemudian menggenggamnya. Lumayan, Dro. Kekuatan Upas ternyata tidak mengecewakan. Mereka berlima lalu membersihkan altar. Sesosok mayat kembali dinaikkan di sana dan segera diproses. Kali ini tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan minyak dan saripati ilmu mayat itu. Dada Nyi Weling berdebar kencang saat melihat mayat Ki Upas dan Ki Sumo dihancurkan oleh 5 orang bertudung itu. Bagaimanapun juga, kedua mayat itu adalah guru dan saudara seperguruannya. Tapi, siapa yang berani melawan 5 penguasa kegelapan itu? Harto, Hindro, Felix, Sirna, dan Dalbo adalah dukun-dukun dengan kemampuan yang mengerikan. Kekejaman mereka juga tanpa batas. Apa yang dilihatnya hari ini adalah buktinya. Tidak peduli kawan atau lawan, mereka akan menjadikan mayatnya sebagai alat penambah kekuatan. Kunti, buatkan kami minum. Baik, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita sambung saat sahur esok hari. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Selamat bersantap sahur dan semoga lancar puasa hari ini. Baiklah, sampai di sini saya menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.